Keterangan pers terkait dengan perkembangan penanganan banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Rekan-rekan media sekalian, sore ini saya Kepala BNPB bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak John Kennedy Ajis, didampingi Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Kapolda Sumatera Barat dan para pejabat lain. Yang pertama, kami datang setelah beberapa hari yang lalu Sumatera Barat ini terkena bencana banjir tanah longsor. Maaf, ada juga Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG yang sudah duluan datang. Jadi kami sudah datang ke Sumatera Barat. Tentu saja pemerintah pusat, saya dengan Ibu Kepala BMKG diperintah langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden mengucapkan belasungkawa secara mendalam kepada masyarakat Sumatera Barat atas bencana yang terjadi. Dan kalau tidak ada halangan, beliau juga akan langsung meninjau terhadap dampak korban bencana. Kami tentu saja setibanya di Sumatera Barat ini, kami tadi langsung menggelar rapat koordinasi supaya lebih efisien dan efektif. Setibanya di bandara, kita langsung melaksanakan rapat koordinasinya di bandara. Kita tadi mendapat paparan, laporan dari para kepala daerah, paling tidak ada 5 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir lahar dingin dan longsor, ya. Ada di Tanah Datar, Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Itu mereka masing-masing memaparkan, dan secara garis besar memang dampak korban jiwa dan manusianya juga cukup besar. Ada 44 orang yang meninggal dunia dan masih ada puluhan yang hilang. Kemudian ribuan yang dinyatakan mengungsi. Nah, ini tentu saja datanya akan berkembang terus. Nanti rekan-rekan wartawan bisa mengupdate setiap hari. Kemudian dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI Polri sudah sepakat tadi kita menetapkan tanggap darurat, ya. Di masa-masa tanggap darurat kita sepakat meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul-betul harus terpenuhi. Baik ketika dia menjadi korban, ya, meninggal dunia, luka-luka, maupun yang sekarang mengungsi. Kita pastikan. Dan tadi secara simbolis juga kita sudah berikan bantuan awal, ya, baik bersifat dana, bersifat barang kebutuhan sehari-hari. Ini tentu saja dievaluasi secara terus-menerus sesuai dengan data di lapangan. Kemudian bersama dengan itu juga tidak menunggu tanggap darurat selesai, tahap transisi tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi juga bersamaan dilakukan untuk melihat jangka pendeknya apa-apa yang harus segera kembali pulih normal. Tadi dari Pak John wanti-wanti ke kita semua untuk jalur transportasi ini harus kembali normal. Itu juga menjadi pokok perhatian kita. Kemudian agar ini bencana tidak terulang lagi di kemudian hari, ya, di jangka pendek juga fasilitas umum, fasilitas sosial, sumber-sumber bencana. Tadi dari Ibu Dwi Korita Karnawati juga mengingatkan mungkin perlu adanya normalisasi sungai, aliran lahar. Itu juga akan menjadi prioritas kita. Mungkin secara garis besar seperti itu. Kalau penegasan Pak, tanggap bencana ini dari kapan sampai kapan ya? Ini rata-rata dari kabupaten kota menetapkannya 2 minggu. Jadi dari mulai kemarin, ya, tanggal 12 sampai dengan tanggal 24 Mei. Nah, kalau lihat penanganan bencana di tempat lain kan 14 hari kelamaan itu. Kalau nunggu itu selesai baru masuk ke transisi rehabilitasi rekonstruksi. Makanya tadi saya menekankan untuk secara paralel kegiatannya dilakukan bersama-sama. Seperti itu. Setelah 2009 ini kan yang paling besar nih Pak, apakah ada opsi juga untuk merelokasi warga yang tinggal di sana untuk kemudian pindah ke tempat yang lebih aman? Nah, ini sedang diasesmen, ya. Kita sudah memberikan opsi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi. Apakah ada relokasi? Nah, kalau ada relokasi, pemerintah daerah menyiapkan lahan. Nanti pemerintah pusat yang akan bangun. Apakah PUPR atau pihak ketiga, atau tidak relokasi tetapi rumah masyarakat rusak. Nah, ini juga sama seperti di daerah lain, ada opsi-opsi perbaikan. Untuk yang rusak berat mendapat pengganti 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta.
Pak untuk kesulitan pencarian korbannya sendiri boleh dikasih tahu? Pencarian korban kan dilaksanakan karena tadi penjelasan dari Bupati ya, ada tempat-tempat yang tertutup oleh lahar, oleh lumpur begitu, batu-batuan. Nah ini juga kami sudah sampaikan bahwa silakan menggunakan alat berat, ya. Pembiayaan yang mungkin berat oleh pemerintah daerah nanti BNPB yang akan menanggung pembiayaan itu. Kemudian pemerintah daerah bisa mengerahkan alat berat dengan sistem menyewa. Basarnas mencari golden time itu 6 kali 24 jam. Kalau selama 6 kali 24 jam ahli waris, keluarganya masih ingin dicari, kita harus cari. Ada daerah-daerah yang masih belum kejangkau? Sementara titik pastinya baru besok saya akan melihat secara pasti. Tapi penjelasan dari kepala daerah tadi memang ada beberapa daerah yang masih terisolir, ada beberapa kampung yang harus kita distribusi logistiknya lewat udara mungkin, sambil lewat darat juga menggunakan jembatan-jembatan darurat. Besok akan dimulai dari mana Pak? Besok titik-titiknya kita lagi koordinasi terus, tapi paling tidak di 5 kabupaten itu semuanya kita akan tinjau. Mungkin yang agak berat besok di tanah datar dulu. Berarti target alat berat itu masuk sebelum 6 kali 24 jam ya Pak? Alat berat itu masuk sekarang secepat mungkin untuk membantu pencarian. Pencarian yang hilang itu golden time-nya 6 kali 24 jam. Tetapi kalau masyarakat yang mempunyai keluarga tidak ikhlas, ya kita sebagai aparat harus nyari sampai ketemu. Sampai dengan masyarakat itu sudah merelakan begitu. Jadi tidak ada istilahnya aparat, udah ini nggak akan mungkin ketemu, nggak ada begitu. Tetap harus kita cari sampai ketemu. Korita mungkin untuk cuaca selama masa pencarian ini, boleh ditahan Ibu izin? Izin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.